Hari ini saya kasih judul enough, cukup. Kenapa saya kasih kata cukup enough ini? Dan khususnya hari ini ngomong tentang finansial. Ya, kalau ngomong finansial ketika saya renungkan, biasanya saya sih bukan seorang pengusaha entrepreneur, saya bukan bagikan seperti itu. Kenapa saya kasih kata cukup ini? Buat saya kayak gini Bapak Ibu, rahasia kesuksesan seseorang. Kalau ngomong sukses biasanya ujung-ujungnya pasti materi, ujung-ujungnya uang. Ya, resep kesuksesan bahkan bukan cuma resep kesuksesan, resep awet muda juga. Nah, ya kan? Siapa yang pengen awet muda? Saya percaya semua wanita di sini pasti dalam hati teriak-teriak itu, aku mau. Termasuk yang cowok. Tapi biasanya yang wanita itu lebih on fire. Ya, kalau mau sukses, kalau mau awet muda, mau hidupnya panjang umur, resepnya cuma sederhana. Mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Amin. Kelihatannya semua masih tertidur, enggak setuju dengan saya. Kalau mau kaya, cari uang sebanyak-banyaknya. Amin. Pasti gitu ya kan. Kalau ngomong untuk mencukupkan diri itu susah. Ya, tetapi kenapa saya ngomong kayak gini? Ya, kadang buat saya tadi kan saya sempat ngomong resep awet muda, resep supaya kita panjang umur itu kan mencukupkan diri. Kenapa sih kok mencukupkan diri? Karena biasanya orang yang nggak bisa mencukupkan diri, bahasa saya lagi ya biar gampang ya, cepet tua. Bener gak? Yang nggak setuju dengan saya akhiri cukup khotbah saya hari ini. Ya kan? Yang nggak bisa mencukupkan diri itu biasa cepet tua karena mereka kepikiran, kecewa, stres. Aku kok nggak bisa ini itu, karena merasa kurang terus. Betul nggak? Nah, ini kelihatannya masih ngantuk semua ini, ya. Dan mereka selalu kepikiran dan ujung-ujungnya yaitu kecewa, tertekan, kehilangan pengharapan, kehilangan damai sejahtera. Maka kondisi hati seseorang itu akan menentukan orang tersebut itu cepat tua atau awet muda. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya, beberapa, saya lupa, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu ketika saya nemeni salah satu pembicara di GMS Cempaka. Ya, waktu kita di kafe ngobrol-ngobrol, salah satu pembicaraannya dia ngomong kayak gini, itu yang membuat saya agak kaget. Ya, waktu itu kita ngobrol-ngobrol apa, sampailah ke titik pembicaraan seperti ini. Dia ngomong, Pak Hendra, rahasia orang umur panjang itu, ya, dan ini diselidiki oleh, ya pokoknya orang yang cukup ternama, ya, rahasia resep umur orang itu bisa panjang umur di berbagai belahan dunia manapun. Saya waktu itu cuman berpikir kayak gini, kebiasaan ya, enggak tahu saya atau termasuk Bapak Ibu, orang kalau mau panjang umur, biasanya pikiran kita apa? Yang menyebabkan orang cepat meninggal itu apa? Ya stres, betul. Maksud saya gini, itu kan ngomong pola hidup kan, ngomong makanan, nggak pernah olahraga, mulutnya nyunyu, ya kan? Kan pola hidup, nggak pernah olahraga, terus stres, tidur kurang dan lain sebagainya gitu kan. Itu di pikiran saya seperti itu. Tapi hamba Tuhan ini ngomong kayak ini, bukan itu Pak Hendra, dia bilang gitu. Ini diselidiki loh dari berbagai penjuru dunia yang ada. Ya, dia ngomong 3, tapi saya inget-inget yang satu lupa, ya ingetnya cuma 2, jadi tolong dimaafkan ya. Yang satu nanti saya punya utang, kalau inget nanti pas saya diundang lagi tak omong no, ya kan? Ya. Yang pertama dia ngomong kayak gini, orang kalau mau panjang umur, ya, dia bahasa saya itu bahasa Surabaya lagi aja ya biar gampang ya. Nerimo orangnya. Kalau bahasa rohaninya belajar mengucap syukur. Tak doano syukur buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia ngomong itu enggak peduli orang yang di Cina, orang yang di mana, dia ngomong, lihatin. Dia sebutkan 2 negara gitu, saya juga lupa. Itu orang yang umurnya 100 tahun. Dia kok bisa seperti itu? Ya, itu bukan masalah pola hidup, mereka juga ngerokok tuh. Mereka juga minum minuman keras. Lah kok yang enggak minum minuman keras, minuman lunak kok masih tetap kalah, mati duluan. Dia ngomong karena orangnya nerima, bisa bersyukur. Itu yang pertama. Ya, saya nanti lebih arah ngomong firman Tuhan ini lebih arah yang pertama. Yang kedua, dia ngomong kayak gini, orang yang mau panjang umur itu orang yang murah hati. Nah, mau panjang umur? Nah, tanda tanya ini, yang jawab cuma 1. Mau panjang umur? Murahlah hati, sukalah memberi.
Tapi jangan, oh aku suka memberi supaya dapat cuan. Jangan, itu juga nanti, itu lain lagi itu ceritanya. Ya. Nah, saya lanjut dulu. Kita lihat dulu aja, Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-13. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Paulus ngomong kayak gini, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Bayangkan, di penjara bisa bersuka cita. Bapak Ibu pernah di penjara? Belum ya, saya tidak doakan untuk di penjara loh. Tapi apakah Bapak Ibu dengan kondisi sekarang masih tetap bersuka cita? Sama seperti ketika Paulus dia ada dalam penjara, dia bisa ngomong, aku sangat bersuka cita. Nggak cuma bersuka cita loh, dia ngomong sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Di penjara loh dia masih bisa ngomong aku gak kekurangan. Kalimatnya sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus ngomong gini juga, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan hari ini saya lebih fokuskan di ayat yang ke-11 dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri adalah satu langkah mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan dalam segala keadaan, serta belajar mengendalikan keinginan kita. Dari kisah Paulus ini saya dapatkan kayak gini, bagaimana sih kita ini bisa mencukupkan diri? Ya, mencukupkan diri itu kita mensyukuri segala keberadaan setiap hari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang satunya kita belajar mengendalikan setiap keinginan hati kita. Ya, saya ngomong kayak gini bukan berarti gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak boleh punya punya cita-cita, punya harapan, boleh. Ya. Tapi lebih daripada itu, kita belajar ini dulu. Mengapa sih kita harus mencukupkan diri? Yang pertama, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Saya percaya kita sering dengar kalimat ini. Uang itu bukan segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya butuh. Ya, ini kan sering kita dengar kan? Uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Padahal kita tahu, ya, uang bukan segala-galanya, tapi kita kok masih kejar. Jawabannya gampang, iya karena segala-galanya butuh uang. Nggak punya uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, padahal di sisi yang lain saya juga bisa katakan uang itu bagi setiap kita dalam tanda petik ya. Saya katakan uang itu netral loh. Uang itu bisa, maksud saya netral itu kayak gini. Kita bisa gunakan uang untuk sesuatu yang baik. Kita bisa gunakan uang untuk sesuatu yang jahat. Kita bisa punya uang karena kita murah hati untuk memberkati orang lain. Kita bisa menyumbangkan itu untuk panti asuhan dan lain sebagainya. Untuk memberkati orang lain. Kita juga bisa menggunakan uang untuk hal yang salah. Kita beli narkoba mungkin, kita beli minuman keras dan lain sebagainya. Ya. Tapi firman Tuhan katakan cinta akan uang atau cinta uang. Ya. Dan kebanyakan setiap kita, kalau kita punya uang yang banyak, menurut Bapak Ibu aja ya, ukurannya banyak, Bapak Ibu merasa aman dan nyaman, betul nggak? Nah, kedinginan lagi nih kelihatannya. Ya, kalau kita punya uang banyak, aku aman, aku nyaman. Sampai 7 turunan anak cucuku, cicitku makannya enak terus, steak terus. Nggak akan pernah makan sayur, makan steak terus. Wagyu, level 10 plus mungkin gitu. Ya kan? Tapi bagi saya kayak gini, itu nggak salah sih. Kalau saya ngomong salah juga nggak enak. Tapi bagi saya keamanan dan kenyamanan itu seolah-olah memang nyaman dan nyaman, tapi kenyamanan itu kadang palsu. Kenapa saya bisa katakan? Saya kasih contoh aja paling sederhana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ngobrol-ngobrol atau berkumpul atau mungkin punya teman yang sangat kaya, pernah enggak selain dengar cerita atau sharingnya mereka bagaimana mereka memulainya, mungkin ada yang mulai dari nol atau memang sudah warisan kaya, pernah enggak dengar sisi yang lain ketika mereka kaya itu enggak pernah tidur?
Kok gak pernah tidur, sulit tidur. Gak pernah tidur kan gak enak nanti. Sulit tidur. Pernah dengar? Banyak kan? Punya teman orang kaya? Saya tanya dulu nanti, pernah gak tahu denger? Ya mungkin walaupun gak punya teman tapi paling enggak kita dengar. Ya, saya kalau ngomong sering juga enggak sih. Tapi poin saya gini, saya beberapa kali saya lihat orang kaya itu mereka akan mengalami bukan insomnia ya, tapi mereka sulit tidur itu kadang mereka kepikiran nanti kalau hartaku banyak nanti dirampok, nanti dicuri dan lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan belum tentu loh, belum jaminan kita punya uang banyak itu kadang kita merasakan keamanan dan kenyamanan. Bukan berarti tidak boleh loh Bapak Ibu, jangan salah. Nanti saya nggak diundang lagi ke sini gitu kan. Tapi itu lebih daripada semuanya itu, ya. Bahkan tadi saya kasih contoh itu orang kaya itu tadi. Ya, karena keamanan, kenyamanan kita itu ada di dalam Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya, buat saya kayak gini loh. Poinnya nanti di ayatnya 1 Tesalonika itu cinta akan uang. Supaya kita termasuk saya, Bapak Ibu Anda semuanya. Kita tidak bergantung kepada uang. Tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Sang sumber berkat itu. Amin. Poin 1 tadi, cinta akan uang adalah akar segala-galanya. Ya, kalau kita fokus kita kepada uang, maka percayalah secara sedikit demi sedikit atau mungkin kita nggak sadar, iman kita akan bergeser kepada Tuhan. Ya. Kita baca ayatnya dulu aja ya. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalimat berikutnya ngomong kayak gini, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan jelas, kalau kita cinta uang maka iman kita akan mulai menyimpang, kita akan bergeser, kita akan memburu uang dan kita akan menghalalkan segala macam cara. Ya. Ketika saya renungkan ayat ini, satu ayat ini, saya cuman terfokus kepada kalimat cinta uang sama akar. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu akar itu adalah bagian daripada tumbuhan yang dia enggak kelihatan, dia di bawah. Betul enggak? Dia enggak kelihatan secara kasat mata, dia ada di bawah. Ya. Dan fungsi daripada akar sederhananya dia adalah menyerap untuk sari-sari makanan untuk membuat pertumbuhan yang ada di batang dan dahan dan ranting sampai akhirnya pohon itu berbuah. Sangat penting akar itu. Betul enggak? Kenapa saya highlight akar ini buat saya kayak gini? Kalau kita sebagai anak Tuhan, hati kita mulai ada yang namanya cinta uang, cinta akan uang itu menjadi akar, itu enggak kelihatan loh. Tadi saya katakan akar itu enggak kelihatan. Kalau kita mulai ada itu di dalam hati setiap kita, ya, tolong Bapak Ibu yang tahu sendiri bersama dengan Tuhan, ya, mulailah kembali jangan cinta akan uang, cintailah Tuhanmu lebih daripada semuanya. Ya. Dan itu enggak kelihatan. Kalau itu mulai jadi akar itu kalau dia beneran berfungsi dengan normal, ya, dia akan memberi makanan pada pohon dan lain sebagainya, akhirnya bertumbuh besar. Seperti itu jugalah kita tidak sadar kalau cinta kita akan uang nanti akan bertambah lama akan besar. Engkau mulai terhilang dari Tuhan. Pertamanya tidak kelihatan. Dan tidak apa-apa. Nanti aja kalau aku mungkin sudah diberkati Tuhan sedemikian rupa, nanti aku akan bertobat. Terlambat Bapak Ibu. Tuhan memberi kita uang bukan untuk dicintai, melainkan untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan memberkati kita, kita bukan semakin mencintai uangnya. Tadi saya katakan uang itu netral dia itu. Ya kan? Tuhan ketika memberkati kita tujuannya supaya apa? Supaya lewat kehidupan setiap kita, orang lain itu melihat sang sumber berkat yang memelihara hidup setiap kita. Bukan kita mencintai uangnya. Ya. Tuhan itu, firman Tuhan dikatakan di perjanjian lama juga katakan kayak ini. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Makanya dia enggak mau uang yang menjadi Tuhanmu. Tapi dia yang harus menjadi Tuhan Anda. Amin.
Jangan sampai oleh karena kita cinta akan uang, kita diperbudak oleh uang. Contoh yang paling jelas bahkan muridnya Tuhan Yesus dulu, Yudas Iskariot itu loh. Dia diperbudak oleh uang, sampai dia akhirnya rela menjual Tuhan Yesus. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, kembali tadi saya katakan, poin yang satu, belajar untuk mencukupkan diri. Ketika kita belajar mencukupkan diri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita bisa mensyukurinya. Bukan cuma kita panjang umur, tapi percayalah ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Poin saya sederhana di poin yang nomor 1 ini. Kepada siapa Anda bergantung? Anda bergantung kepada uang atau bergantung kepada Tuhan? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup Bapak Ibu Anda semuanya? Tuhan atau uang? Kalau engkau cinta akan uang, jawabannya sederhana, pasti engkau bergantung kepada uang. Yang mengendalikan hidup Anda uang. Tetapi ketika kita tahu kita bisa mencukupkan diri, sesungguhnya kita tidak dikendalikan uang. Hidup kita tidak bergantung kepada uang, hidup kita bergantung kepada Sang Sumber berkat itu. Dan saya percaya kalau ada firman Tuhan juga katakan burung dia pelihara, bunga padang dia pelihara. Apalagi kita manusia yang sangat dicintainya. Tuhan sanggup memelihara setiap kita. Amin. Dan saya lihat itu dalam kehidupan saya. Saya percaya ketika kita belajar bersyukur, Tuhan itu tahu kok. Ya, dia mengerjakan karena dalam dia segala sesuatunya itu baik. Dia tidak punya rancangan yang jelek bagi setiap kita. Amin. Belajarlah mencukupkan diri. Belajarlah untuk kita bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Walaupun mungkin itu tidak mudah. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu semuanya belajar bersyukur, maka Bapak Ibu akan panjang umur. Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Amin. Aminnya yang amin aja yang menerima, yang tidak amin, yang menerima juga lah ya, nanti gak enak gitu kan. Yang kedua, mengapa kita harus belajar mencukupkan diri? Apa yang ada di dunia tidak menyelamatkan. Ini poin penting bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, kita buka sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan dengan jelas lo katakan. Ya. Bukan berarti, saya ngomong kayak gini ya, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Tapi lebih dari kita mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di sorga. Ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena semua yang ada di bumi itu biasanya bersifat cuman sementara. Dan akan cepat rusak, akan cepat usang, bahkan bisa menjadi sampah. Sehebat apapun dan semenariknya apapun yang Anda miliki di muka bumi, yang mungkin selama ini Anda pamer-pamerkan, gak akan pernah engkau bisa bawa. Karena itu sementara. Ya. Poin saya, carilah segala sesuatu yang kekal di dalam hidup Anda lebih daripada yang Anda cari sementara ini. Ya, kesenangannya cuma sementara. Coba Bapak Ibu kasih saya, menurut Bapak Ibu yang mobil yang paling mahal apa wis? Pasti saya seneng, tak jamin pasti saya seneng, tak jamin. Ya, tapi kesenangan itu tidak akan tahan lama dalam kehidupan saya. Gak percaya? Mau dibuktikan? Saya lihat ketawa-ketawanya gak percaya ini saya juga. Saya pasti seneng. Tapi itu cuma sementara. Sama kalau Bapak Ibu tuh loh, liburan dengan keluarga, dengan anak-anak. Anak-anak juga kan kalau liburan seneng kan? Liburan. Aku liburan ke Malang, ke Batu. Aku liburan ke Singapura, aku liburan kemana. Semangat belum liburan itu. Betul enggak? Tapi setelah liburan, apalagi liburannya panjang gitu 10 hari, 14 hari, 1 bulan. Bosen enggak?
Ayo, ini gak pernah liburan semua ya? Biasanya kan aduh aku kangen rumah, aku kangen masakane mama, aku kangen jangan asem sing kecut. Bener gak? Loh kok ketawa? Bener gak? Liburan membuat kita senang, tapi hanya sementara. Saya kasih contoh ini supaya ilustrasi ini supaya Bapak Ibu jelas. Sama, ketika engkau jadi kaya, ketika engkau diberkati Tuhan sedemikian rupa, nggak salah, puji Tuhan. Ya, tapi itu hanya sementara dan itu tidak menyelamatkan jiwa kita. Ya, carilah segala sesuatu yang kekal dalam kehidupan setiap kita. Ya. Contoh yang paling gampang lagi di Alkitab, ya, perumpamaannya sangat jelas. Itu karena Tuhan Yesus yang kasih perumpamaan. Orang kaya dan Lazarus. Bapak Ibu saya ini ya disclaimer dulu ya, saya enggak anti orang kaya loh, enggak. Ya. Tapi saya mau ngomong lebih daripada itu, carilah yang kekal yang buat sorga. Kalau Anda diberkati Tuhan, puji Tuhan, saya senang juga. Ya. Lihat orang kaya dan Lazarus ini. Ya. Orang kaya berfoya-foya hidupnya diceritakan sedemikian rupa. Ketika mati, masuk mana? Masuk mana? Loh kok jawabnya kok ragu-ragu gini. Saya enggak doakan orang kaya masuk neraka, enggak. Supaya enggak keliru lagi, enggak. Masuk peti ya boleh. Luar biasa, hikmatnya GMS Surabaya Ngagel. Khotbah-khotbahnya Pastor Lukas pasti membekas itu. Hikmatnya sampai luar biasa. Saya bangga. Sebaliknya si Lazarus ini, dia yang hidupnya susah. Saya enggak ngomong hidup kita susah juga enggak. Tapi lebih daripada itu, pikirkanlah yang nanti kehidupan kekal. Amin. Ya, utamakanlah perkara yang kekal, yaitu keselamatan Anda. Amin. Orang yang mencukupkan diri dengan apa adanya, biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang selalu menantikan berkat-berkat Tuhan yang bersifat kekal sehingga dia bisa bersyukur dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ya. Perkara yang kekal itu yang menyelamatkan kita. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Amin. Harta dan benda bukan sesuatu yang bisa menjadi tumpuan untuk meraih kebahagiaan kekal di sorga. Tetapi Tuhan dia yang menjadi bagian kita untuk memperoleh kebahagiaan dan sukacita di sorga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa sih kita harus mencukupkan diri? Orang yang mencukupkan diri akan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bisa mencukupkan diri, dia tahu, dia percaya hidupnya kepada Tuhan. Saya mau ngomong kayak gini, ukuran setiap kita ngomong cukup itu pasti berbeda. Betul nggak? Bener ya? Ada yang ngomong, cukup uangku segini. Ada yang 100.000 uangnya cukup, ada yang 1 juta cukup. Ada yang 10 juta cukup, 100 juta, 1 M dan lain sebagainya. Ukuran kita berbeda-beda kalau ngomong cukup. Ya, sama biasanya saya ini suka kalau makan Bapak Ibu ya, setelah selesai makan saya itu minumnya banyak. Ya, saya harus hati-hati ngomong minumnya banyak, nanti dikira saya peminum kan konotasinya beda soalnya. Ya kan, konotasinya beda itu. Ya, minim biasanya saya 1 gelas. Ya biasanya 2 gelas nambah, kalau enggak pesen yang jumbo. Lah kalau anak saya biasanya kalau bisa makan nggak minum atau minumnya cuma gini. Ukuran cukup setiap orang itu beda. Ya. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Orang yang mencukupkan diri itu mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Buat saya itu kayak gini. Untuk mencukupkan diri, persoalannya itu bukan pengaruh yang dari luar, melainkan tergantung kepada kondisi kita yang dari dalam, kondisi hati kita sendiri. Ya. Orang yang selalu mencukupkan diri, dia itu selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Simple. Orang yang mencukupkan diri, dia tahu kalau Tuhan itu selalu ada di dalam hidupnya. Tuhan selalu sertai hidupnya. Ya. Saya kasih contoh. Adam dan Hawa, ya, ketika jatuh ke dalam dosa, Hawa kan dengar omongannya ular kan, makanan buah itu. Enak itu buah, kelihatannya menarik kan ngomong kayak gitu, enak. Ya. Padahal Tuhan sudah ngomong,
Jangan kau raba, jangan kau pegang, jangan kau makan buah itu. Tapi akhirnya Hawa petik itu. Dan dimakan, Adam juga dikasih. Pertanyaan saya simpel buat Bapak Ibu. Hawa dan Adam ini lebih percaya omongannya ular atau omongannya Tuhan? Dengan kejadian ini tadi. Ayo yang benar, Alkitabnya sama apa enggak? Kok ragu-ragu semua ini? Lebih percaya omongannya ular kan? Terbukti. Dia ambil dan dia makan itu. Ya. Apa kaitannya dengan nomor 3 tadi? Saya katakan orang yang belajar mencukupkan diri, dia itu selalu percaya Tuhan itu ada, Tuhan selalu menyertai. Orang yang mencukupkan diri, dia tahu, dia kenal siapa Allahnya. Dia percaya dengan omongan Allahnya. Dengan kondisi yang dia alami, dia tidak lihat apa yang mungkin orang lain katakan, sekitarnya katakan. Dia tetap percaya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Dan itu tidak mudah memang. Kenapa sih? Kok kita ini belajar mencukupkan diri? Supaya kita ini tahu, kita percaya Dia Allah yang memelihara kita. Dia Allah yang melindungi seluruh hidup kita. Dan kalau kita tahu itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, engkau bisa ini gampangnya gini, Anda bisa membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan Anda dan apa yang menjadi keinginan Anda. Kalau apa yang menjadi kebutuhan Anda, belajarlah itu jadikan prioritas dalam kehidupanmu dan Tuhan akan beserta, Tuhan akan hadir untuk menyediakan kebutuhan yang Anda perlukan. Beda kalau Bapak Ibu punya keinginan, bukan tidak boleh loh punya keinginan, karena keinginan saya juga banyak. Kalau saya melarang nanti nggak adil gitu kan. Boleh kita punya keinginan tapi itu bukan prioritas. Kalaupun Tuhan genapi itu dalam kehidupan Anda, itu suatu berkat yang double yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Tapi percayalah ya, ketika kita mencukupkan diri, Tuhan akan bekerja, akan memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan Anda. Karena burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia pelihara, hidup Anda juga akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Saya percaya Tuhan akan bawa dari hal yang mungkin Anda cuman dipercaya Tuhan 2 talenta, 5 talenta, engkau akan ditambahkan menjadi 4 talenta, 10 talenta. Enggak usah kejar itunya. Kau tunjukkan kau setia, kau belajar bersyukur, engkau percaya Tuhan memelihara hidupmu dan engkau bergantung kepada Dia. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin.